Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang cukup dasar sebenarnya, yaitu mengenai genetika molekuler. Ya. Nah, kita langsung mulai saja untuk materi pada kesempatan kali ini. Oke, nah di kesempatan kali ini akan ada dua bahasan utama, yaitu mengenai asam nukleat dan protein. Ditambah dengan satu bahasan tambahan, yaitu bagaimana keduanya bisa berhubungan. Oke, nah kita langsung mulai saja ya, dari asam nukleat. Nah, asam nukleat itu dibagi menjadi dua ya. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. DNA itu namanya deoksiribonucleic acid, sedangkan RNA ribonucleic acid. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah cukup familiar ya dengan istilah DNA dan RNA. Yang mana kalau dilihat dari struktur secara keseluruhan, sebenarnya DNA dan RNA itu mirip banget, sangat-sangat mirip. Oke. Dari struktur keseluruhan tersebut, DNA itu memiliki bentuk atau strukturnya itu double strand, ya. Jadi ada dua untai, yang mana dua untai tersebut dia saling berpasangan, sedangkan kalau RNA dia hanya terdiri atas satu untai umumnya. Ya, ini umumnya yang dijumpai di dalam sel. Oke, nah itu secara umum asam nukleat ya. Nanti untuk kedepannya mungkin aku akan fokus kepada DNA karena tadi secara keseluruhan sebenarnya mereka memiliki struktur yang mirip ya, hampir sama. Cuma berbeda dari segi DNA itu double strand, sedangkan kalau RNA itu single strand. Gitu. Oke ya, jadi asam nukleat, DNA maupun RNA, dia merupakan molekul yang ukurannya besar, dua-duanya. Dan keduanya juga terbuat dari molekul-molekul yang lebih kecil. Jadi seperti kalau kita bayangkan itu seperti rantai. Ya, rantai itu kan suatu benda yang besar, panjang, nah tapi dia tersusun atas bulatan-bulatan mata rantai. Nah sama juga DNA dan RNA seperti itu. Ya. Nah kalau pada DNA dan RNA, setiap bulatan mata rantai itu disebut sebagai nukleotida, atau istilahnya monomer. Jadi monomer dari asam nukleat itu adalah nukleotida. Oke. Nah, nukleotida ini kalau di gambar ini mungkin diperlihatkan di sini ya, yang aku berikan kotak berwarna merah. Itu disebut sebagai satu nukleotida. Kalau kita perhatikan, oh, satu nukleotida itu ternyata dia pada gambar ini terdiri atas beberapa komponen ya. Ada komponen yang dia warnanya biru ya, yang menjadi bagian lurus yang tegak dari DNA maupun RNA, dan ada juga yang dia warna-warni. Yang di sini ada simbol-simbolnya yaitu A, T, G, dan C. Oke, nah itu kalau kita jabarkan, kalau kita uraikan, nah sebenarnya yang namanya nukleotida itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fosfat, kemudian ada gula pentosa dan basa nitrogen. Nah, yang membentuk struktur yang di sini berwarna biru, ya. Jadi kalau kita bayangkan DNA misalnya, DNA itu seperti anak tangga, seperti tangga, tapi tangganya dipelintir ini, sehingga dia membentuk helix. Nah, kalau kita bayangkan tangga yang lurus, nah bagian yang biru yang aku berikan tanda panah ini, itu seperti pegangan tangganya. Sedangkan anak-anak tangganya yang diinjak, itu adalah si bagian yang warna-warni ya, yang kuning, hijau, pink, dan biru. Nah, bagian yang dipegang dalam anak tangga, bagian yang dipegang di tangga ya, yang di sini berwarna biru tadi, itu disebut sebagai backbone atau ya backbone lah namanya. Oke, itu. Dan backbone itu dia tersusun atas fosfat dan gula pentosa. Oke, tuh. Nah, berikut struktur lebih detail dari nukleotida. Jadi nukleotida tadi kan ada 3 bagian ya, ada fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah di sini yang pertama fosfat, dia memiliki muatan negatif, PO4 3-. Nah ini fosfatlah yang membuat asam nukleat secara umum dia memiliki muatan negatif. Nanti ini akan diaplikasikan di banyak
soal ya, maupun di banyak konsep-konsep yang lain. Oke, mungkin teman-teman di sini pernah membahas atau pernah belajar tentang elektroforesis. Nah, elektroforesis itu kenapa dia bisa dilakukan? Itu salah satunya memanfaatkan sifat asam nukleat yang dia memiliki fosfat dan bermuatan negatif. Oke, nanti bisa dicek ya di video yang lain. Oke, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, kemudian itu fosfat ya. Kemudian gula pentosa. Gula pentosa ini adalah yang menentukan apakah suatu nukleat disebut sebagai DNA atau RNA. Karena gula pentosa pada RNA itu dia dari jenis ribosa, sedangkan kalau pada DNA dari jenis deoksiribosa. Nanti kita akan lihat ya, perbedaannya apa sih ribosa dan deoksiribosa. Oke, nah ini di sini sedikit uraian bahwa deoksiribosa itu dia kehilangan atom oksigen pada karbon nomor 2. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian selanjutnya ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu dibagi jadi 2 juga, purin dan pirimidin. Nah, ini berbeda ukuran. Ya, purin itu dia lebih besar. Ada 2, adenin dan guanin. Sedangkan kalau pirimidin itu ukurannya lebih kecil, sitosin, timin, dan urasil. Nah, kemudian selain itu ada istilah lain, ya misal contohnya ada istilah nukleosida. Mana nukleosida itu disebut sebagai nukleotida tanpa fosfat. Ini nukleosida. Oke. Nah, ada juga tadi yang sudah sempat disebutkan sebelumnya, yaitu mengenai backbone asam nukleat, yang mana dia tersusun atas fosfat dan gula pentosa. Ini ya, fosfat dan gula pentosa. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai basa nitrogen dan gula pentosa. Tadi kan, kalau gula pentosa itu ada 2 jenis, ada ribosa dan deoksiribosa. Basa nitrogen tadi ada 2 jenis juga, purin dan pirimidin. Oke, nah ini strukturnya. Kalau kita mulai dari basa nitrogen, bagian yang atas itu adalah pirimidin. Dia ukurannya lebih kecil. Nah, ada 3 macam ya, contohnya sitosin, timin, dan urasil. Oke. Nah, kemudian sedangkan yang bawah itu adalah purin. Nah, dia terdiri atas adenin dan guanin. Kita bisa lihat ya dari segi ukuran, atau bisa juga dilihat dari jumlah cincinnya. Ya, maksudnya cincin di sini adalah struktur yang melingkar. Ini kalau di pirimidin cuma ada 1, kalau di purin dia ada 2 yang saling menempel. Oke, jadi ya. Nah, kemudian untuk basa nitrogen, secara umum kita hanya perlu tahu perbedaan purin dan pirimidin saja. Oke, jadi tidak perlu kita tahu secara detail, sitosin itu apa sih bedanya sitosin dengan timin misal. Nah, terus kita cari itu, ternyata bedanya di sini nih. Kalau sitosin ada aminonya, ada gugus aminanya, kalau timin nggak ada nih. Terus timin juga dia punya gugus metil. Sitosin dia nggak punya. Ya. Itu sebenarnya tidak perlu sedetail itu, tapi kalau teman-teman mau menghafalkan tidak apa-apa. Mau ya menghafalkan strukturnya. Tapi apakah di Olimpiade itu perlu, tapi tidak harus dihafalkan. Ya, karena nanti kalau misalnya ini diperlukan, struktur ini diperlukan, biasanya akan diberikan gambar strukturnya. Gitu. Oke, kita sebagai penggiat di Olimpiade Biologi itu biasanya hanya mengaplikasikan. Ini contohnya kita mengaplikasikan ilmu kimia ya. Nanti di bab-bab yang lain kita mengaplikasikan ilmu yang lain ya. Ada fisika, ya. Terutama misal kalau nanti kita membahas tentang osmosis, ya. Osmosis, kemudian ataupun energi ya, energi enzim gitu. Nah itu fisika banyak dipakai di sana. Atau mungkin matematika. Ini salah satu yang biasanya bikin pusing ya, di genetika, karena nanti di genetika banyak aplikasi mengenai ilmu probabilitas. Ya, nah kita lanjut lagi. Nah kemudian ada gula pentosa tadi ya, selain basa nitrogen ada gula pentosa yang tadi ada 2 jenis, yaitu dia ada 2 jenisnya berupa ribosa dan deoksiribosa. Nah ribosa itu strukturnya yang kanan ya di sini. Nah bedanya apa? Bedanya tadi dikatakan ribosa dan deoksiribosa itu, kalau deoksiribosa dia mengalami kehilangan oksigen pada karbon nomor 2. Ya. Jadi FYI bahwa
biasanya molekul-molekul yang mengandung karbon, ya, atau kebiasaannya kalau karbonnya itu 3 atau lebih, jumlahnya 3 atau lebih, itu biasanya diberikan penomoran ya, untuk memudahkan kita menyebutkan karbon yang mana sih yang dimaksud. Nah ini contohnya ya, misal pada gula pentosa, ini ada penomoran karbonnya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini karbonnya ditunjukkan di sudut-sudut dari molekulnya ya, ada di sudutnya ini karbonnya. Ya nanti setiap karbon akan memiliki aksesoris. Misal karbon nomor 1 nih, oh dia punya aksesorisnya, dia berikatan dengan hidrogen dan OH gitu. Nah di sini perbedaan pada gula pentosa, ribosa dan deoksiribosa di sini di karbon nomor 2. Oke, kita bisa lihat ya di sini kalau deoksiribosa dia kehilangan atom oksigen. Dia mestinya OH, dia tinggal H saja. Jadi ini akan sesuai namanya. Deoksi, D itu ya bisa dikatakan hilang artinya. Oksi, oksi itu kan oksigen. Gitu. Oke. Nah, dengan adanya perbedaan ini menyebabkan gula ribosa atau secara umum RNA itu memiliki struktur yang tidak stabil. Ini tidak stabil itu sebenarnya ada dua macam arti ya. Stabil dalam artian nyaman. Nyaman itu molekulnya tetap berada dalam keadaan tertentu, nyaman gitu. Misal contoh nih, kalau kita lagi duduk, kemudian duduk kita posisi nyaman. Itu kan biasanya kita tidak mau beranjak dari tempat duduk kita kan. Itu artinya stabil yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mirip-mirip arti yang kedua itu stabil dalam artian di sini dia tidak mudah tidak mudah rusak strukturnya. Misal contoh nih, kalau kita ngomongin yang ekstrim itu apa? Bom misal. Bom itu kan dia bisa pecah berkeping-keping. Itu artinya dia struktur bomnya itu tidak stabil. Sehingga dia bisa meledak, pecah berkeping-keping. Nah, ini juga. Jadi kalau untuk gula ribosa itu dia lebih tidak stabil dalam artian ketika dia membentuk RNA nantinya, dia lebih mudah untuk mengalami degradasi. Jadi RNA-nya mudah rusak. Nah, itu disebabkan karena ada atom oksigen yang berdekatan dan dia saling tolak-menolak. Sehingga lebih mudah ikatan kimianya terputus. Nanti kita akan lihat strukturnya seperti apa. Oke. Nah itu ya, itu sedikit perbedaan mengenai ribosa dan deoksiribosa. Nah, nanti nukleotida yang sudah membentuk rantai, kurang lebih bentuknya akan seperti ini ya. Nanti mungkin kita bahas dulu tentang RNA tadi ya. Kalau RNA sama juga sebenarnya persis seperti ini, cuma nanti di karbon nomor 2 itu kan di sini ada OH. Ini ya, ada oksigennya di sini. Nah, nanti antara OH oksigen yang ada di OH di karbon nomor 2 dengan ikatan antar nukleotida itu nanti dia bisa saling serang. Bisa saling mengganggu gitu. Sehingga bisa menyebabkan ikatan ini putus. Jadi kan di sini kita bisa lihat banyak oksigen ya di sini yang terlibat dan oksigen itu saling tolak-menolak ya. Jadi nanti bisa saja ikatannya itu lebih mudah terputus. Oke, itu tentang stabil dan tidaknya RNA tadi ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rantai asam nukleat, rantai nukleotida. Kita bisa lihat di sini bahwa yang diberikan kotak-kotak putus-putus warna biru, dia adalah satu nukleotida. Oke, nah seantar satu nukleotida dengan nukleotida sebelahnya, misal ini nukleotida nomor 2 dari bawah, itu dihubungkan oleh ikatan kimia yang disebut sebagai ikatan fosfodiester. Oh ya, sepertinya di sini aku lupa mencantumkan ya. Fosfodiester. Ini ikatan kimia yang menggabungkan antar dua nukleotida. Nah, kemudian ketika ada nukleotida yang membentuk rantai, nanti dia akan memiliki dua ujung. Yaitu seringkali disebut sebagai ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen. Nah, kenapa disebut demikian? Karena kalau untuk ujung 5 aksen, ini sebenarnya disebabkan karena karbon paling ujung yang ada di nukleotida paling atas di sini, itu adalah karbon nomor 5. Makanya disebut sebagai ujung 5 aksen. Dan dia ditandai dengan berikatan dengan fosfat. Ya. Karena fosfat dari nukleotida dia menempel pada karbon nomor 5.
Nah, sedangkan ujung 3 itu disebabkan karena bagian paling ujung satunya itu diambil oleh karbon nomor 3 dari nukleotida paling ujung bawah. Makanya dia disebut sebagai ujung 3 aksen. Oke. Dan di sini ditempeli oleh gugus OH ya. Gugus OH. Oke. Nah, kemudian ketika nanti asam nukleat terutama DNA dia berpasangan atau membentuk double helix, maka susunannya akan menjadi antiparalel. Nanti kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, struktur antiparalel tersebut dia distabilkan oleh adanya interaksi antara basa adenin dengan timin atau urasil kalau pada RNA, kemudian sitosin berpasangan dengan guanin. Ini kurang lebih gambarnya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa ketika ada asam nukleat double strand, ini yang bagian kiri sama kanan ya, dia tersusun antiparalel. Artinya apa? Ya, antiparalel itu paralel artinya sejajar. Ya. Kalau antiparalel dia sejajar, tapi hadapnya berkebalikan. Jadi kalau yang unta yang kiri, asam nukleat yang kiri, asam nukleat yang kiri dia ujung 5 aksennya ada di atas, 3 aksennya di bawah. Kebalikan dengan yang kanan ya. Ini 3 aksennya di atas, 5 aksennya di bawah. Oke. Nah, kemudian selain itu, ketika ada asam nukleat yang membentuk double strand, double strand-nya itu distabilkan oleh interaksi antara basa-basa nitrogen, timin dengan adenin, atau kalau misalnya pada RNA, timinnya diganti urasil ya. Nah, kemudian guanin dengan sitosin. Nah, di sini stabilnya interaksi antar keduanya itu karena ada interaksi hidrogen. Oke, gitu. Nah, jadi perbedaannya kalau pada interaksi GC, guanin dan sitosin, interaksi hidrogennya ada 3. Ada 3, sedangkan kalau pada timin dan adenin, interaksi hidrogennya ada 2. Jadi timin adenin dia interaksinya lebih lemah. Nah, in case di sini teman-teman ada yang penasaran, sebenarnya interaksi hidrogen itu apa sih? Kemudian ada ketika melihat slide ini, lihat, loh, ini juga ada van der Waals. Itu apa sih maksudnya? Nah, ini akan sedikit aku jelaskan ya. Kalau teman-teman yang sudah tahu bisa di skip di part selanjutnya. Aku jelaskan sedikit mengenai itu. Oke. Ya, jadi ada penjelasan mengenai ikatan kimia. Ya. Oke. Yang pertama ikatan kimia yang disebut sebagai ikatan kovalen. Mungkin teman-teman sudah dapat juga ilmunya di sekolah. Nah, apa sih ikatan kovalen itu? Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara 2 atom, ya, sehingga terjadi penggunaan elektron bersama oleh 2 atom tersebut. Ya, jadi terjadi penggunaan elektron bersama oleh 2 atom tersebut. Nah, elektron dari suatu atom, kalau misalnya kita lihat secara real time, dia itu membentuk seperti semacam awan elektron. Kenapa kayak gitu? Karena elektron itu dia berjalannya, dia bergeraknya sangat cepat. Jadi kita bayangin nih, kalau kita misal sedang memfoto suatu pemandangan ya, atau misal memfoto suatu objek, tapi objeknya ini bergerak sangat cepat. Pasti kan di foto kan kelihatan blur. Nah, ini kita bayangkan elektron juga sama. Dia bergerak saking cepatnya, sehingga ketika kita lihat secara real time, atau ya istilahnya di foto, itu terlihat blur. Jadi seperti awan bentuknya. Ya. Nah, ini ketika ada 2 atom yang memakai elektronnya itu bersama. Jadi misal, hidrogen elektronnya ada 1, kemudian ya hidrogen satunya juga punya 1 elektron, nanti masing-masing 1 elektron itu dipakai bersama-sama. Nah, ini dia akan menghasilkan ikatan kovalen. Oke. Nah, contoh lain misal di berbagai macam molekul-molekul yang mungkin kita sering kali kenal ya. Ada oksigen, gas oksigen. Di sini malah ada 4 elektron yang digunakan bersama-sama. Kemudian ada air ya, ada air. Oke. Dan lain sebagainya. Nah, itu ikatan kovalen ya. Intinya ada elektron yang digunakan bersama-sama. Oke. Oh ya, di sini ikatan kimia bisa saja diperlihatkan dalam bentuk awan elektron ini ya, awan elektron maupun bentuk yang lebih disederhanakan di gambar bagian kanan. Oke. Nah, kemudian dari ikatan kimia tersebut
biasanya molekul-molekul itu dibagi menjadi dua, yaitu molekul polar dan non-polar. Oke, nah, misal contohnya di sini kita akan coba lihat satu persatu ya. Nah, adanya perbedaan polar dan non-polar itu ditentukan oleh elektronegativitas. Apa itu? Elektronegativitas atom itu adalah kekuatan inti atom dalam menarik elektron pada ikatan kovalen. Jadi kalau ada ikatan kovalen, dua atom yang saling berpasangan, yang saling berdekatan, itu nanti dia akan saling tarik-menarik elektron sebenarnya. Ya, jadi elektron kan dia muatannya negatif, inti atom muatannya positif, saling tarik-menarik. Nah, dari sekian banyak atom, itu memiliki perbedaan kekuatan dalam menarik elektron tadi. Ya, misal contoh nih, H2O. Ya, H2O itu oksigen dan hidrogen ya. Kalau di sini oksigen itu memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga elektronnya hidrogen, walaupun tadi kan judulnya, kalau ikatan kovalen itu elektronnya dipakai bersama. Nah, jadi walaupun elektronnya dipakai bersama-sama, tapi oksigen itu dia lebih kuat menarik elektron. Sehingga elektron yang dipakai bersama ini lebih condong, lebih cenderung berada di sekitar oksigen. Ya, lebih cenderung berada di sekitar oksigen dibandingkan di sekitar hidrogen. Jadi sebenarnya dipakai bersama, tapi hidrogen itu lebih jarang. Ya, lebih jarang dikelilingi oleh elektron dibandingkan dengan oksigen. Nah, kalau keadaannya seperti ini, ada salah satu atom yang dia lebih sering dikelilingi elektron dibandingkan atom lain, itu disebut molekulnya disebut sebagai molekul polar. Ya. Oke, nah itu disebabkan karena ada perbedaan elektronegativitas yang cukup jauh antara dua atom. Oke, ini molekulnya disebut sebagai polar. Contohnya air ya. Nah makanya molekul-molekul polar itu biasanya sering juga disebut molekul hidrofilik atau molekul yang suka air karena dia memiliki sifat yang sama dengan air sehingga bisa saling berinteraksi. Ya, molekul-molekul yang sifatnya polar. Nah sedangkan kebalikannya, kalau non polar itu contohnya misal di sini hidrokarbon yang terdiri atas karbon dan hidrogen, elektronnya itu dia dipakainya secara merata. Ya, jadi elektron yang dipakai bersama itu nggak kayak air tadi. Kalau air elektronnya lebih sering dipakai sama oksigen. Nah, tapi kalau pada molekul non polar, ini elektronnya itu dipakai dalam waktu yang kurang lebih sama, sehingga molekulnya terlihat simetris. Simetrisnya ini dalam artian elektronnya ya. Dalam artian elektronnya itu, awan elektronnya itu dia bentuknya seperti apa. Oke, jadi dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara elektronegativitas dua atom, karbon dan hidrogen di sini maksudnya, nah itu menyebabkan molekulnya jadi simetris. Nah itu nama lainnya adalah molekulnya non-polar atau hidrofobik. Oke, hidrofobik itu dia tidak suka air ya, tidak laut air karena memiliki sifat yang berbeda. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita ke interaksi antar molekul. Nah, di sini ada dua molekul H2O ya. Nah, kalau molekul H2O tadi kan kita tahu bahwa dia memiliki perbedaan elektronegativitas yang cukup signifikan ya antara oksigen dengan hidrogen. Sehingga elektron itu lebih mudah atau lebih sering berada di sekitar oksigen. Jadi oksigen itu dalam molekul H2O memiliki muatan parsial istilahnya, yaitu kecenderungan untuk bermuatan, terutama bermuatan negatif. Ya, ini simbolnya ya, muatan parsial. Oke. Jadi karena tadi ya, elektron lebih suka di oksigen, lebih suka berada di sekitar oksigen, maka dia memiliki muatan parsial negatif. Jadi bukan muatan total, bukan muatan full, tapi cuma muatan parsial. Cuma kecenderungan dia elektronnya lebih condong di oksigen nih. Gitu. Sedangkan kalau bagian di hidrogen, dia memiliki muatan parsial positif. Nah, karena ada muatan parsial ini, maka akan tercipta interaksi antara muatan parsial positif dan negatif, sehingga terciptalah interaksi antar molekul. Nah, secara umum disebut sebagai interaksi van der Waals.
seperti ini. Tadi yang di istilah yang tadi di slide DNA tadi ya. Spesifik, interaksi antara oksigen dan hidrogen pada molekul air itu disebut sebagai interaksi hidrogen. Ya, oke, dia adalah apa itu interaksi hidrogen? Yaitu interaksi lemah, oke, antara atom hidrogen dengan salah satu di antara F, O, atau N. Ya, itu kalau berarti ini kita ngomongin molekul yang polar ya. Contohnya dia memiliki interaksi hidrogen. Nah, kalau non polar gimana? Ya, kalau non polar, apakah interaksi ini juga terjadi? Apakah interaksi van der Waals itu juga terjadi? Jawabannya iya, terjadi. Tapi interaksinya itu lebih lemah. Kenapa? Oke, jadi masih bisa ada kemungkinan bahwa terjadi muatan parsial pada molekul-molekul yang dia sebenarnya simetris. Jadi simetris kan tadi artinya, oh elektronnya itu rata. Tapi kapan berarti muatan parsialnya? Jadi kita bayangkan elektron tadi kan dipakai bersama dan dia memiliki kecepatan tinggi ya. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Kita bayangkan, di sini kan ada misal contoh ya, kalau pada molekul CH4 kan ada 4 elektron ya. Ada 8 elektron yang digunakan bersama. Oke. Nah, elektron yang digunakan bersama ini dia tidak diam kan, dia bergerak. Nah, ketika dia bergerak, ada kalanya di suatu saat elektron yang bergerak ini sedang kebetulan berkumpul di bagian ujung hidrogen. Misal di sini. Ini dalam satu waktu ya. Tapi dia terus bergerak. Ya, jadi dalam satu waktu dia bergerak, nah pas bergerak dia kebetulan berada di ujung sini. Nah, berarti di ujung sini kan dia akan memiliki muatan parsial negatif. Walaupun waktunya sangat singkat. Nah, ketika di ujung sini dia bermuatan negatif, bermuatan parsial negatif, berarti kan ujung seberangnya muatan parsialnya positif. Karena dia sedang tidak ditempati oleh elektron. Oke, tapi ini terjadinya sangat cepat ya, sangat singkat. Nanti elektronnya akan bergerak lagi, ya siapa tahu 1/sekian detik kemudian elektronnya sudah sampai di kanan. Oke, gitu ya. Jadi ini mirip seperti kalau misalnya kita bayangkan di kelas atau di ruangan gitu ya. Kalian bayangkan di suatu ruangan ada 20 orang. 20 orang ini disuruh lari secara acak. Kayak elektron. Elektron kan dia lari dengan kecepatan tinggi gitu. Nah, kemudian di satu waktu, misalkan foto, cekrek gitu, orang-orang yang lari ini. Ternyata pas di foto di satu waktu tadi, kebetulan ada dari 20 orang, 13-nya itu ada di sebelah kiri. 7-nya di sebelah kanan. Berarti kan di sebelah kiri dia banyak elektronnya, sama aja kayak gitu. Itu disebut sebagai muatan parsial. Yang tadi bertahan hanya 1/sekian detik tadi, sangat singkat. Nah, ketika si orang-orang ini terus-terusan lari, pas kita foto yang kedua, oh ternyata kebetulan si orang-orang ini lebih banyak ada di sebelah kanan. Misal 12 di kanan, 8 di kiri. Oh, berarti di kanan sama aja kayak tadi. Dia sedang kelebihan elektron. Tapi itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, dengan waktu yang sangat singkat ini membentuk muatan parsial, maka masih sangat mungkin molekul nonpolar itu juga membentuk interaksi. Ya, interaksi antar molekul. Nah, tapi dia interaksinya jauh lebih lemah. Ya, yang disebabkan karena tadi muatan parsialnya itu hanya terjadinya lebih singkat. Gitu. Nah, ini disebut sebagai gaya tarik London ya, atau gaya London. Oke, jadi ya, itu mengenai interaksi antar molekul. Nah, kemudian terakhir yaitu mengenai interaksi yang sering kali disebut yang paling kuat interaksi ya. Nah, interaksi antar molekul itu beda dengan ikatan kimia. Nah, yang selanjutnya adalah interaksi ionik. Ya, orang-orang juga sering menyebutnya ikatan ionik. Ya, kalau aku pribadi lebih suka menyebutnya interaksi. Ini, tapi ditulisnya ikatan. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ya, intinya ikatan ionik atau interaksi ionik, dia terjadi karena ada elektron yang diambil alih atau diberikan kepada atom lain. Sehingga atom yang kehilangan elektron bermuatan full positif, atom yang kedapatan, yang mendapatkan elektron atau yang dikasih elektron itu bermuatan full negatif. Nah, karena mereka muatannya positif dan negatif full, maka interaksinya terjadi lebih kuat antar keduanya.
Misal di sini natrium dan klorida ya, Na+, Cl-. Oke. Dia interaksi ionik dan dari segi kekuatan dia lebih kuat dibandingkan dengan interaksi-interaksi yang tadi kita bahas. Interaksi hidrogen maupun gaya London. Karena muatannya jelas, muatannya positif dan negatif, dan muatan positif negatif ini dia bertahannya lama. Atau bisa dibilang ya memang dia memiliki muatan positif dan negatif selamanya. Ini dalam tanda kutip ya, selamanya. Maksudnya sangat lama. Gitu. Karena dia muatan positif negatifnya bertahan sangat lama, maka interaksinya tidak akan putus-putus. Tidak akan putus-putus. Gitu. Oke, sehingga dia memiliki interaksi yang lebih kuat. Oke, ini ya. Itu sedikit mengenai ikatan kimia itu apa, sekaligus interaksi antar molekul. Nanti kita akan sering kali bahas itu ya. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan mengenai bahasan DNA. Oke, jadi kesimpulan akhirnya di bahasan mengenai DNA adalah bahwa DNA itu memiliki struktur double strand ya. Asam nukleat seringkali ditemukan dalam bentuk double strand. Ya, double strand-nya itu memiliki kaidah, memiliki aturannya, yaitu dia tersusun double helix, ya, antiparalel, antara ujung-ujungnya itu dia saling berlawanan, ya, 5 dengan 3, 3 dengan 5. Kemudian kedua double strand tersebut, sepasang double strand tersebut dia distabilkan oleh interaksi hidrogen antar basa-basa nitrogen. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini slide tentang bagaimana gambaran DNA itu diperlihatkan. Kalau buku kita kan biasanya menggunakan Campbell. Di Campbell itu DNA itu diperlihatkan bentuknya macam-macam. Ini tergantung kebutuhan. Jadi perlu sedetail apa sih gitu. DNA itu diperlihatkan pada topik tertentu. Gitu. Bahkan bisa aja DNA itu diperlihatkan dia sangat sederhana ya, di gambar yang paling kanan. Dia cuma garis double, terus cuma diperlihatkan ujung 5 aksen dan 3 aksennya saja. Atau bahkan hanya diperlihatkan sekuensinya saja. Hanya diperlihatkan urutan nukleotidanya saja, ATGC-nya. Oke, jadi bisa saja seperti itu. Tergantung dari kebutuhan tadi ya. Oke, itu mengenai DNA. Kita akan lanjutkan bahasan tentang protein. Nah, protein itu apa? Dia tadi mirip seperti DNA. Miripnya dalam artian, DNA tadi kan seperti rantai ya. Seperti rantai, kemudian setiap bulatan-bulatan mata rantainya tersusun atas nukleotida. Nah, kalau protein, bulatan-bulatan rantainya itu tersusun atas asam amino. Ya, jadi definisi dari protein adalah dia merupakan molekul yang besar terdiri atas asam-asam amino. Nama lainnya biasanya seringkali disebut sebagai polipeptida. Oke. Nah, rantai asam amino tersebut melipat sedemikian rupa sehingga membentuk protein yang fungsional. Jadi secara umum dulu ya, bahwa protein itu kalau kita gambarkan sederhana itu ya seperti garis gitu. Dia punya 2 ujung sama. Ya, tapi dia sebenarnya terdiri atas asam-asam amino ini ya. Asam amino yang bentuk rantai gitu. Nah, protein ini dia memiliki struktur khusus setiap protein. Setiap protein memiliki struktur khusus dan strukturnya, bentuk dari protein itu tergantung dari asam amino yang menyusun. Jadi kalau tadi kita lihat DNA itu apapun nukleotidanya, apapun ATGC-nya, pasti kan dia double helix. Tapi kalau protein enggak. Ya, jadi protein itu nanti kita akan mengenal bahwa protein itu tersusun atas 20 asam amino. 20 macam. Berada di sini. Nah, jadi asam amino itu ada 20 macam penyusun protein. Kalau ada 2 protein yang jumlah asam aminonya sama, misal sama-sama 50 gitu. Tapi jenis-jenis asam amino penyusunnya itu beda. Oke. Maka struktur proteinnya akan berbeda. Bentuk proteinnya akan beda. Nanti kita akan bahas ya mengenai struktur protein itu seperti apa. Tapi ini ya seperti itu ya. Ketika ada 2 protein, jumlah asam aminonya sama, tapi
penyusun jenis-jenis asam amino penyusunnya itu beda, maka strukturnya akan beda, ya pasti nanti fungsinya akan berbeda. Oke, gitu ya. Nah ini sedikit mengenai struktur proteinnya. Oh, protein itu sebelum dia melipat, misal dari protein yang tadi lurus, dia melipat jadi kayak gini misal. Nah ini ada urutan pelipatannya. Nanti akan ada istilahnya itu struktur sekunder, itu pelipatan tingkat pertama, struktur tersier, tingkat kedua, dan terakhir struktur kuartener. Nanti kita akan bahas di bahasan selanjutnya. Ya, kita bahas dulu mengenai asam amino. Ya, jadi asam amino tadi kan penyusun protein. Ini strukturnya dia jauh lebih sederhana dibandingkan nukleotida ya. Dia lebih kecil. Bagian intinya cuma ada 3 atom, nitrogen, karbon, karbon. Oke, nah uniknya asam amino itu dia memiliki 2 sifat. 2 sifat di sini yang dikasih panah ungu disebut sebagai gugus amino. Yang panahnya merah gugus karboksilat. Nah, mereka memiliki 2 sifat berbeda. Kalau gugus amino itu sifatnya basa. Kalau gugus karboksilat sifatnya asam. Biasanya molekul-molekul seperti ini itu disebut sebagai molekul amphoter. Amphoteric molecule. Amphoter. Ya. Nah, kemudian selain itu, selain gugus amino dan gugus karboksilat, itu juga terdapat rantai samping disimbolkan dengan R. Nah, ini adalah yang membedakan nanti antara satu protein dengan protein yang lain. Jadi kan disebutkan ada 20 jenis ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini disebutkan kembali sifat setiap asam amino memiliki sifat dan kepolaran yang berbeda tergantung dari rantai samping. Sifat tersebut menentukan pelipatan polipeptida. Perbedaan urutan asam amino dalam polipeptida akan menghasilkan bentuk protein yang berbeda pula. Nah, kita lihat asam amino dulu ya. Wah, asam amino itu ada 20 macam. Wah, ini gimana nih? Banyak banget. Ini tidak perlu dihafalkan ya strukturnya. Kalau nama-namanya boleh dihafalkan. Rekomendasikan dihafalkan nama-namanya biar lebih familiar. Kemudian kalau strukturnya nggak perlu. Karena nanti kalau ada di soal, struktur asam amino itu akan dikasih. Tapi nggak akan dikasih sifatnya ya. Misalnya asam amino sistein atau asam amino alanin misal. Ini sifatnya apa? Itu nggak akan dikasih tahu. Cuma dikasih tahu strukturnya saja. Tapi tadi kan kita sudah membahas mengenai sifat polar dan non polar. Kalau sifat polar itu dia punya perbedaan elektronegativitas. Kalau non polar nggak ada perbedaan signifikan dalam elektronegativitas. Contohnya adalah hidrokarbon, dia C dan H. Ini kalau kita perhatikan di sini asam-asam amino non polar dia itu yang rantai sampingnya itu hidrokarbon. Ya, kebanyakan seperti itu. Oke, gitu ya. Sedangkan kalau yang polar biasanya ada oksigennya. Ini cuma ciri-cirinya saja ya untuk lebih gampang mengidentifikasi mana yang polar, mana yang non polar. Kalau dicari mana yang polar ya, teorinya yang benar adalah ya kita cari asam amino yang rantai sampingnya punya elektronegativitas yang beda gitu. Kan susah kalau gitu. Ya supaya lebih gampang ya, lebih gampang mengingat. Oh intinya kalau ada oksigen biasanya dia polar. Ya. Oke, ya. Walaupun shortcut ini tidak sepenuhnya benar ya. Belum ya, maksudnya yang tadi yang konsep benernya adalah yang polar itu yang punya elektronegativitas yang beda gitu. Yang polar, pol itu kan kutub ya. Jadi ada kutub yang berbeda, elektronegativitas tinggi dan yang rendah. Oke, nah kalau yang asam-asam amino bermuatan itu ya mestinya bisa diidentifikasi dengan mudah karena dia bermuatan ya. Muatannya ada yang positif atau sifatnya basa. Ada juga asam amino muatannya negatif atau sifatnya asam. Oke, ini juga cukup gampang dihafalkan, terutama yang asam amino negatif, bermuatan negatif. Karena namanya pasti ada asamnya. Asam aspartat, asam glutamat. Oke, jadi ya. Itu tentang asam amino. Nah, kemudian asam-asam amino yang saling disusun, ditempelkan satu sama lain, dia akan membentuk rantai ya, membentuk rantai. Oke, rantainya setiap asam amino itu dihubungkan oleh ikatan peptida. Ya.
Jadi setelah terjadi reaksi kondensasi atau reaksi dehidrasi, H2O keluar, kemudian ujung amina dan ujung karboksil dia saling reaksi, sehingga terbentuk ikatan peptida. Nah, kalau tadi pada asam nukleat, ujung-ujungnya itu disebut sebagai ujung 5 aksen, 3 aksen. Nah, kalau pada polipeptida atau protein, 2 ujung yang dihasilkan, itu disebut sebagai ujung amina dan ujung karboksil. Ini ada ternyata. Amino end atau N terminus, ujung N, karboksil N, ujung karboksil atau ujung C. Sama aja. Ya, jadi ada 2 ujung, selalu seperti itu. Oke. Nah, ketika kita melihat struktur dari rantai polipeptida, itu akan ada istilah backbone juga ya. Ada backbone dan ada juga rantai samping. Side chains. Rantai samping dan backbone. Kalau rantai samping ya berarti dia terdiri atas rantai-rantai samping asam amino. Kalau backbone terdiri atas yang bukan rantai samping. Oke. Nah, kemudian kita sampai ke bahasan mengenai pelipatan protein. Oke. Nah, pelipatan protein tadi kan sederhananya, pokoknya ada protein yang awalnya itu lurus, melipat struktur primer, ini protein yang belum lipat. Ada struktur sekunder, ini pelipatan tingkat pertama. Oke. Kemudian ada struktur tersier, tingkat kedua, sama struktur kuartener. Nah, bedanya apa? Secara umum, kalau struktur sekunder, jadi kalau struktur primer itu proteinnya masih lurus, belum melipat. Struktur sekunder itu terjadi pelipatan-pelipatan lokal. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang melipat duluan. Misalnya sini aku tunjukkan ada dua bagian ya. Jadi ada yang melipat di sini, dan ada yang melipat di tempat lain. Nah, ini disebut sebagai struktur sekunder. Dan pelipatannya di sini terjadi secara independen. Jadi tidak saling tergantung. Oke. Nah, struktur sekunder cuma ada 2 jenis, ada alpha helix. Ini dikasih panah yang sesuai dengan warnanya ya. Alpha helix dan beta sheet. Beta. Ini kalau disebutkan agak ambigu ya. Ya, atau lembaran beta lah ya. Sebetulnya lembaran beta yang warna biru. Oke. Itu pelipatan lokal. Nah, nanti pelipatan lokal ini dia akan saling berinteraksi satu sama lain. Jadi misal seperti ini. Ini ada ikatan lokal yang pertama, ini ikatan lokal yang kedua. Mereka saling nempel. Nah, ini disebut sebagai struktur. Secara keseluruhan, satu polipeptida utuh ini disebut sebagai struktur tersier. Ya, struktur tersier. Nah, kemudian berarti struktur tersier ini mencangkup semua ya, semua nukleot, semua bagian dari polipeptida. Satu protein utuh, satu polipeptida utuh itu struktur tersier. Nah, berarti struktur kuartener apa dong? Nah, berarti struktur kuartener itu adalah interaksi antara beberapa polipeptida. Ya, jadi ada beberapa protein nempel-nempel-nempel sehingga dia membentuk satu kesatuan protein yang fungsional. Nah, struktur kuartener itu dia sifatnya tidak wajib. Tidak semua protein punya struktur kuartener. Ya. Jadi ya memang ada protein yang dia memerlukan interaksi ya. Interaksi dengan protein lain sehingga dia bisa berfungsi. Ada juga protein yang dia bisa bekerja sendiri. Jadi struktur kuartener itu belum tentu dibutuhkan, belum tentu ada dalam setiap protein. Ini untuk lebih detailnya ya. Struktur sekunder, oke, ini gambaran lain dari yang gambar kanan ya, gambar lain dari struktur protein, bagaimana struktur primer, sekunder, tersier itu dia dijelaskan. Ya, jadi kalau struktur primer misal, struktur primer itu hanya urutan asam amino saja, rantai asam amino yang sangat panjang. Kalau struktur sekunder, nah ini setiap tempat-tempat lokal dalam struktur primer itu dia saling berinteraksi membentuk struktur sekunder. Nah, struktur tersier, struktur sekunder itu ya, jadi dia adalah interaksi lokal. Nah, struktur tersier itu seperti apa? Nah, dia adalah interaksi dari struktur sekunder. Struktur sekunder saling nempel satu sama lain. Oke.
Nih ya, warnanya sudah cukup menjelaskan. Kalau struktur kuaterner itu kalau ada interaksi dua protein atau lebih. Gitu. Nah, kita balik ya struktur sekunder. Ya, struktur sekunder itu dia tadi ada dua jenis, ada alpha helix sama beta plated sheet atau lembaran beta. Nah, struktur sekunder itu secara umum itu terjadi karena ada interaksi hidrogen antara backbone asam amino. Jadi di sini rantai sampingnya yang R itu kan masih disimbolkannya R ya. Jadi dia masih belum punya peran di sini. Jadi rantai samping itu belum punya peran ketika terjadi pembentukan struktur sekunder. Oke. Nah, barulah ketika struktur tersier itu terjadi, rantai samping ini baru memiliki peran. Jadi yang berfungsi untuk memberikan interaksi yang lanjut, memberikan interaksi lanjut antar struktur-struktur sekunder. Tadi ya, misal nih, ada protein, dia punya struktur sekunder di sini. Oke, kemudian dia berinteraksi dengan struktur sekunder yang lain. Ada 3, ini misalnya. Set, gitu. Itu misal ya. Nah, ini struktur-struktur sekunder yang saling berinteraksi ini pasti disebabkan karena adanya rantai samping. Dan tadi kan rantai samping itu macam-macam ya. Ada yang polar, non-polar, dan bermuatan. Nah, itu yang menyebabkan struktur protein itu jadi sangat bervariasi. Kalau rantai sampingnya atau asam aminonya beda, berarti kan rantai sampingnya beda nih. Nah, maka dia akan menghasilkan interaksi yang beda juga. Kalau interaksinya beda, maka akan menghasilkan pelipatan yang berbeda juga. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau ada protein yang melipat sedemikian rupa, seperti ini ya, nah, itu pasti ada interaksi yang membuat dia stabil. Bisa aja interaksi hidrogen, bisa aja interaksi hidrofobik atau gaya London tadi ya. Oh maaf, tadi aku lupa menyebutkan nama lainnya interaksi hidrofobik atau gaya London. Kemudian ada juga ikatan ionik, kalau dia asam aminonya kebetulan yang berinteraksi yang bermuatan positif dan negatif, atau ada jembatan disulfida. Nah ini apa? Jembatan disulfida itu hanya bisa dibikin oleh asam amino sistein. Nah, kita coba cek ya. Nah ini. Sistein dia punya sulfur di bagian ujungnya. Oke. Dia punya sulfur di bagian ujungnya, sulfidril SH. Nah, itu dia memungkinkan adanya terbentuknya jembatan disulfida kalau ada dua sistein yang saling berhadapan. Oke. Oke, ini ya. Jadi kalau ada dua sistein, berarti di sini ada, oh ini ada asam amino-sistein di sini juga ada asam amino-sistein. Kemudian nanti rantai sampingnya akan saling berinteraksi dan membentuk ikatan kovalen berupa jembatan disulfida. Jadi jembatan disulfida ini adalah pembentuk struktur tersier yang paling kuat dibandingkan dengan interaksi-interaksi yang lain. Van der Waals, interaksi hidrofobik, interaksi hidrogen, ikatan ionik itu lebih lemah dibandingkan jembatan disulfida. Gitu. Yang mana nanti aplikasinya biasanya banyak organisme termofilik yang hidup di tempat yang panas itu memiliki banyak jembatan disulfida pada protein untuk membuat proteinnya lebih stabil. Gitu. Itu aplikasinya. Oke. Jadi ya, itu mengenai struktur tersier. Kalau tadi struktur kuaterner mungkin mestinya sudah cukup jelas bahwa kalau misalnya ada beberapa protein yang saling menempel. Nah, dari bahasan mengenai protein, ini ada subbab tentang fungsi protein. Jadi, protein itu fungsinya itu sangat-sangat luas. Oke. Nah, sebelum ke sini, mungkin teman-teman pernah mendengar kalau DNA. Kita ngomongin DNA lagi. Kalau DNA itu punya fungsi yang penting. DNA memiliki fungsi mengatur sifat dan mengatur segala aktivitas sel. Mungkin pernah mendengar. Nah, itu benar ya? Ya, benar. DNA itu memang memiliki fungsi untuk menentukan sifat, ini dalam artian sifat fisik ya. Misalnya, warna mata, keriting rambut, dan sebagainya gitu kan. Sekaligus dia DNA itu juga menentukan aktivitas sel. DNA di dalam nukleus menentukan aktivitas sel. Nah, tapi kita perlu tahu
Lah emang caranya DNA itu ngatur itu gimana gitu. Lihat dari level molekuler atau level seluler, pasti ada peran protein di sana. Contoh, nanti kalian bisa coba telusuri juga yang lain, contoh-contoh lain. Ini contoh misal, kita berjalan nih, misal, lagi jalan. Nah, jalan itu kan yang bergerak kaki ya, kaki berjalan, kemudian yang bisa menggerakkan kaki itu siapa? Sistem gerak, otot dan tulang. Terutama otot ya, karena yang berfungsi sebagai alat gerak aktif itu kan otot. Nah, otot kenapa kok dia bisa bergerak? Karena dia melakukan kontraksi dan relaksasi. Dan ternyata kontraksi dan relaksasi otot itu disebabkan karena adanya protein, aktin, dan miosin. Aktin dan miosin itu bertanggung jawab dalam pergerakan otot. Ya, jadi kalau kita lagi gerak, sebenarnya yang kerja di sana itu protein, aktin dan miosin terutama. Kemudian kegiatan apa lagi? Misalnya kita sedang belajar gitu, kita sedang melihat materi. Nah, kenapa kok mata itu bisa melihat? Karena di sel-sel reseptor penglihatan itu juga terdapat protein. Ada protein reseptor namanya. Reseptor cahaya misalnya. Kenapa kok kita bisa merasakan rasa asin, pahit, dan seterusnya gitu ya. Itu karena di lidah juga terdapat sel dan di membran selnya itu terdapat reseptor. Reseptornya dia tersusun atas apa? Reseptor itu protein pasti. Ya, reseptor protein. Jadi intinya adalah apapun kegiatan kita, apapun yang dilakukan oleh tubuh, minimal ada hubungannya dengan protein dalam level seluler atau level molekuler. Ya, jadi akan dibagi menjadi 8 jenis fungsi ya. Ada protein enzimatik, protein struktural untuk membangun. Contohnya misal jaring laba-laba, spider silk fibers yaitu, kemudian rambut, tanduk, bulu, dan aksesoris kulit yang lain itu protein struktural. Nah, kemudian protein penyimpanan, contohnya misal putih telur. Kemudian ada protein transport, misal hemoglobin, untuk ngangkut-ngangkut ya, untuk ngangkut oksigen, atau misal protein transport yang ada di membran. Kemudian protein hormon, misal insulin, glukagon juga. Nah, protein kontraktil, tadi sudah aktin dan miosin. Oh ya, protein reseptor itu untuk menerima informasi ya. Sama terakhir protein pertahanan. Misalnya antibodi. Itu contoh ya, contoh bagaimana sebenarnya yang melakukan semua aktivitas itu adalah protein. Tapi tadi balik lagi, kenapa kok yang dikasih kredit itu DNA? Kenapa kok dibilang DNA yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas? Padahal yang melakukan protein. Nanti kita akan tahu jawabannya. Ya, nah sebelumnya ini sedikit ada penjelasan tambahan mengenai kenapa sih kok protein itu ketika asam aminonya berubah, bentuknya berubah. Ini salah satu dampaknya. Jadi ini misal contoh ada protein hemoglobin kita ya. Dari hemoglobin normal, dia memiliki urutan tertentu. Ada, aku lupa hemoglobin itu kalau tidak salah lebih dari 100 asam amino dia penyusunnya. Oke. Dan dari 100 asam amino tersebut nanti akan bergabung-gabung sebanyak 4 protein sehingga membentuk hemoglobin yang utuh. Nah, kalau dia urutannya normal ya dia nggak ada masalah. Terbentuklah 4 protein hemoglobin yang saling berinteraksi. Nah, tapi kalau ada perubahan asam amino, misalnya awalnya glutamat, sifatnya asam, polar, muatan negatif, dia berubah jadi valin, non polar, tidak bermuatan. Jadi perubahannya cukup drastis dari glutamat jadi valin. Maka dari segi bentuk protein sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma ya kalau yang protein yang di sini rusak dia cuma ada tambahan satu lekukan kecil aja. Tapi ternyata perbedaan yang sangat sedikit ini dari 100 lebih asam amino tadi kan, asam amino ada 100 lebih,
Yang berubah cuma satu. Dari perubahan yang sangat sedikit ini, ternyata menyebabkan hemoglobin yang mestinya tersusun atas 4 protein yang berinteraksi, dia jadi bisa saling nempel satu sama lain. Ya, dia bisa saling nempel satu sama lain, jadi mirip kayak Lego gitu. Lego kan bisa kita tancap-tancapin tak terbatas. Nah, jadi hemoglobinnya jadi bisa nempel satu sama lain, membentuk badan protein yang sangat besar. Jika kalau dilihat dari bentuk sel darah merahnya akan jadi berubah, jadi bentuk seperti bulan sabit. Makanya disebut penyakitnya disebut sebagai sickle cell disease atau anemia sel sabit, biasanya bilang seperti itu. Oke. Dan dengan perbedaan satu asam amino ini saja, selain sel darah merahnya bentuknya beda, itu juga mempengaruhi kemampuan mengangkut oksigen. Oke. Nah, ini selanjutnya baru kita mau ingin menjawab kenapa sih kok DNA itu dikatakan sebagai pengatur sifat, pengatur aktivitas. Padahal sebenarnya yang melakukan semua itu protein. Ya, jadi misal tadi ya, DNA mengatur keriting rambut, mengatur sifat keriting rambut. Padahal rambut kan tersusun atas protein. Berarti yang ngatur protein dong. Ya, sebenarnya DNA mengatur, tapi tadi ya, secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah DNA itu harus diterjemahkan dulu. DNA diterjemahkan jadi RNA, RNA diterjemahkan jadi protein sesuai dengan alur ini ya. Disebutnya alurnya dogma sentral. Oke. Nah, bagaimana bisa diterjemahkan? Sebenarnya kita harus tahu dulu istilah gen. Jadi gen itu bedanya apa sih dengan DNA? Kalau DNA tadi kan total ya, dari ujung 5 aksen, ujung 3 aksen, terus double strand. Itu DNA. Dari ujung sampai ujung DNA. Nah, kalau gen itu bagian dari DNA. Bagian dari DNA yang dapat diterjemahkan atau istilahnya dapat diekspresikan. Jadi tidak semua bagian dari DNA merupakan gen. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja. Oke, itu. Nah, nanti gen yang terekspresi dia akan menghasilkan produk akhir berupa RNA atau protein. Nantinya protein akan memiliki fungsi untuk melakukan semua aktivitas seluler seperti yang tadi di slide. Tadi slide fungsi proteinnya. Gitu. Nah, bagaimana cara gen atau DNA itu diterjemahkan? Ini kurang lebih caranya. Nanti untuk bahasan lebih detailnya ada bab ekspresi gen atau bab sintesis protein. Nah, ini ya secara umum ya. Secara umum, ekspresi gen itu adalah proses penerjemahan kode genetik DNA. Jadi misalnya ada DNA bagian gen nomor 3 ini ya. Oke, DNA-nya dia double strand, bener ya. Nanti dari double strand ini dia akan diterjemahkan. Salah satu strand-nya. Saya aku ambil yang atas. Nah, yang atas jadi akan diterjemahkan. Cara penerjemahannya gimana? Nah, ini ingat ya, ini adalah proses penerjemahan, bukan proses pengubahan. Jadi nggak boleh dibilang DNA diubah jadi RNA, RNA diubah jadi protein. Nggak boleh. Ya. Jadi yang benar adalah DNA itu dibaca. Setelah DNA dibaca, RNA akan dibikin. Jadi DNA-nya tetap ada. Tapi dibikinlah RNA yang baru. Itu proses penerjemahan kayak gitu. Oke? Ya, jadi misal contoh di sini ya, DNA-nya dia sekuensinya adenin. Adenin pasangannya apa? Timin kan mestinya. Tapi karena di sini yang dibikin adalah RNA, maka adenin pasangannya urasil. Sitosin, dia pasangannya guanin, dan seterusnya ya. Ini akan dibaca dari ujung sampai ujung, dari ujung gen ya. Maka akan dihasilkan sekuens RNA, atau seringkali disebut mRNA ya. Nah, itu adalah proses penerjemahan DNA jadi RNA, seringkali disebut sebagai proses transkripsi. Oke, ini juga deh, transkripsi. Nah, kemudian itu mungkin cukup sederhana ya, penerjemahan DNA ke RNA. Kalau RNA ke protein gimana? Karena di sini protein itu dia bahannya beda. RNA itu dari nukleotida, protein itu dari asam amino. Ternyata penerjemahannya walaupun sedikit kompleks, tapi tetap ya lumayan sederhana ya. Jadi ada pembacaan per 3 nukleotida sekaligus. 3
3 nukleotidanya disebut sebagai codon. Ini dibaca bareng-bareng ya. Dibaca bareng-bareng. Oh, dia UGG nih. UGG ternyata dia mengkode asam amino triptofan. Jadi kalau UGG itu dibaca, yang membaca ini ribosom ya. Mungkin masih ingat bahwa fungsi ribosom itu sintesis protein. Jadi sebenarnya fungsinya adalah untuk membaca RNA. Membaca RNA, UGG nih. Nah, ribosom akan membuat triptofan. Kemudian selanjutnya UU ternyata dia mengkode fenilalanin. Maka ribosom bukan membuat sih. Ribosom itu akan mencari asam amino fenilalanin terus digabungin. Terus GGC, dia glisin nih. Glisin juga sama, asam amino glisin dicari terus digabungin. Dan seterusnya sampai selesai. Oke. Nah, ini daftar kode asam amino. Jangan khawatir, tidak perlu dihafalkan juga ya. Mungkin yang perlu dihafalkan itu codon start sama codon stop. Cuma 4 kok. Kalau itu boleh dihafalkan. Tapi kalau yang lain nggak usah apa. Oke. Codon start dan stop itu karena dia spesial. Dia adalah codon-codon ya. Codon-codon yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri proses penerjemahan RNA jadi protein. Yang mana itu disebut sebagai proses translasi. Oke? Itu ya. Nah, kemudian mungkin ada juga yang bertanya, kenapa sih tadi waktu kita bahas mengenai fungsi protein, hemoglobin tadi ya, kok tiba-tiba ada bisa terjadi perubahan yang tadinya asam aminonya untuk normal-normal aja, satu asam amino yang berubah. Kenapa? Itu sebenarnya perubahannya awalnya bermula dari DNA. Jadi yang lebih gampang berubah itu DNA. Ketika DNA berubah, contoh ya, perubahannya disebut sebagai mutasi ya. Perubahan DNA itu disebut sebagai mutasi. Misal contoh, DNA-nya itu awalnya ACC, AAA. Nah, ini A-nya itu ternyata berubah jadi G. Oke. Nah, kalau ini diterjemahkan, guanin kan pasangannya jadi sitosin. Jadi yang mestinya penerjemahan oleh ribosom itu, kodonnya itu UUU, mestinya. Tapi dia berubah jadi CUU. Dan CUU itu ternyata CUU. Mana nih? Leusin. Jadi yang awalnya fenilalanin, gara-gara UUU ya, dia menjadi berubah jadi CUU, dan kodenya menyebutkan dia adalah leusin. Jadi dia bisa berubah. Kurang lebih caranya seperti itu. Karena ada perubahan DNA, RNA berubah, protein berubah. Protein berubah, ya fungsinya juga bisa terganggu. Ya, ini perubahan DNA disebut sebagai mutasi, penyebabnya adalah mutagen. Ini ada beberapa contoh ya. Misal contohnya gelombang berenergi tinggi seperti UV, X-ray, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga zat-zat ya, selain cahaya atau sinar, ada juga zat yang bisa menyebabkan mutasi, seringkali disebut sebagai zat-zat karsinogenik. Oke. Mutasi dapat memiliki efek yang beragam, mulai dari tanpa efek, penurunan kerja protein, hingga dapat menghasilkan kanker. Jadi bisa aja menghasilkan kanker, mungkin ya bahkan kematian. Ya, tergantung dari mutasinya seperti apa. Mutasinya seperti apa, dan gen yang termutasi itu gen apa. Kalau misalnya gen yang termutasi adalah gen penentu warna mata. Gitu. Gen penentu warna mata itu kan, warna mata kan disebabkan karena adanya pigmen. Pigmen itu dibikin oleh enzim. Enzim itu protein tadi. Jadi kita bayangkan ternyata ada gen penentu warna mata, gen enzim tadi itu berubah. Gitu. Yang mestinya warna mata itu hitam, ternyata jadi coklat. Nah, itu kan nggak masalah kalau kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa mutasi yang nggak masalah, ya. Yang tidak menimbulkan masalah walaupun terjadi. Ada juga ya mutasi yang sifatnya lebih berbahaya. Ya. Nah, kemudian adanya mutasi itu menyebabkan setiap gen itu memiliki alel. Alel itu nama lainnya adalah variasi. Jadi mungkin kan pernah belajar tentang genetika, terus belajar tentang A besar, A kecil, B besar, B kecil gitu kan. Itu A besar, A kecil itu disebut sebagai alel yang dia sebenarnya merupakan simbol. Simbol apa? Simbol bahwa ada gen yang mana gennya itu mengalami mutasi sehingga punya dua variasi, punya dua versi. Ini misal contohnya, alel A besar, dia adalah gen yang masih normal, belum termutasi. Karena dia sekuensinya demikian, ATG, CAT, dan seterusnya. Kalau alel A kecil, itu menyimbolkan
atau dia dijadikan simbol untuk gen yang sudah mengalami mutasi. Ya, sehingga ternyata gen A besar, alel A besar, ketika dia diekspresikan menjadi protein, dia menghasilkan protein normal. Sedangkan alel A kecil, ketika dia diekspresikan jadi proteinnya jadi ada perbedaan. Kalau proteinnya ada perbedaan, nanti sifatnya akan berbeda, fungsinya berbeda, menghasilkan morfologi yang berbeda, menghasilkan fenotip yang berbeda. Oke, itu ya. Itu mengenai alel. Sedikit penjelasan mengenai alel. Oke. Nah, kemudian ini tambahan juga mengenai kromosom. Ya, apa sih kromosom gitu? Kromosom kan pasti juga sering dengar ya. Jadi kromosom dan DNA itu bedanya apa sih emang? Jadi sebenarnya kromosom itu adalah DNA juga, gitu. Tapi dia memiliki bentuk yang beda, memiliki keadaan yang berbeda. Bedanya apa? Kalau DNA itu ya, murni dia adalah asam nukleat, double helix tadi ya. Nah, DNA ini di dalam sel, di dalam nukleus itu biasanya akan di-packing, akan dikemas. Dikemasnya menggunakan protein-protein histon. Oke, sedemikian rupa ya pelipatannya. Dilipat-lipat oleh protein histon. Nah, nanti protein histon itu akan saling menempel satu sama lain sehingga terbentuklah suatu massa protein plus DNA yang disebut sebagai kromatin. Kromatin pakai N ya. Kromatin. Benang-benang kromatin. Sorry. Oke. Nah, nanti benang-benang kromatin itu dia akan dilipat-lipat lagi sehingga menjadi struktur yang makin padat. Itu barulah dia disebut sebagai kromosom. Oke, gitu ya. Jadi kromosom itu ya sebenarnya DNA juga, tapi dia sudah berhasil di-packing menjadi lebih padat. Oke, ini ya. Itu perbedaannya antara DNA dengan kromosom. Jadi ya bisa dibilang nggak beda ya. Cuma beda apa? Keadaannya saja, dipadatkan atau enggak. Nah, kemudian kalau untuk kromosom manusia itu ya pasti semua sudah tahu ya, ada 23 pasang kromosom. Kromosom nomor 1 sampai 22 disebut sebagai autosom. Dia dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, nggak ada bedanya ya, autosom itu. Nah, kemudian satu sisanya pasangan nomor 23 disebut sebagai gonosom atau kromosom seks. Dia membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, di dalam kromosom ada dua istilah penting, yaitu kromosom homolog dan sister kromatid. Kromosom homolog itu apa? Dia adalah kromosom yang berpasangan dan memiliki koleksi gen yang sama. Maksudnya sama itu kayak gimana? Maksudnya sama adalah kalau di satu kromosom dia ada gen A, maka di kromosom homolog pasangannya itu pasti juga ada gen A. Gen B juga sama dan seterusnya ya. Intinya kanan sama kiri sama. Tapi kromosom homolog itu berasal dari dua individu yang berbeda sebenarnya. Jadi kromosom homolog itu kita dapatkan dari orang tua kita. Jadi kromosom yang berpasangan, si homolog tadi, satunya kita dapat dari bapak, satunya dapat dari ibu. Oke. Nah, bapak sama ibu kita kan pasti morfologinya beda ya, atau minimal ada bedanya lah, nggak mungkin sama persis kan. Ya, pasti berbeda gitu dari sisi morfologi ya. Misal contohnya, oh bapak itu rambutnya keriting, ibu rambutnya lurus. Bapak matanya warnanya biru, ibu warna matanya hijau, misalnya gitu. Nah, sehingga walaupun gen-gennya sama, kita dapat kromosom yang gen-gennya sama, tapi alelnya beda. Alelnya bisa saja berbeda. Misal ada gen B nih, B itu menentukan warna mata. Oh, bapak itu warna matanya hitam, B besar alelnya. Ibu dia warna matanya coklat, oh B kecil. Jadi gennya sama, tetapi bisa saja alelnya beda. Itu sifat dari kromosom homolog. Pasangan, gennya sama, alelnya bisa beda. Nah, kalau sister kromatid itu persis sama, apapun yang terjadi kalau tidak ada gangguan apa-apa. Sister kromatid itu sama proses. Kenapa? Karena dia berasal dari proses replikasi. Oke, replikasi itu seperti kopas ya, copy paste. Makanya dia akan menghasilkan sequence DNA yang sama persis. Ini biasanya terjadi ketika akan pembelahan ya.
ketika akan pembelahan sel. Sebelum membelah, sel harus replikasi DNA. Ya. Sehingga karena dia asal dari replikasi, maka sister kromatid, ya, kopiannya itu sekuensnya sama persis. Oke, nah, kemudian di sini dari konsep homolog itu ada istilah organisme diploid dan haploid. Diploid itu artinya kalau suatu individu, suatu organisme dia punya kromosom homolog ya. Di setiap kromosomnya punya homolog. Makanya dia disebut sebagai 2N karena kromosomnya sepasang-sepasang. Tapi kalau nggak ada, kromosomnya cuma 1, 1, 1, 1, nggak ada pasangannya, itu disebut sebagai haploid. Oke. Nah, terakhir mengenai heterokromatin. Heterokromatin itu adalah kumpulan DNA yang memadat. Memadatnya di sini bukan ketika pembelahan sel. Ya, jadi kalau pas pembelahan sel, DNA memadat jadi kromosom. Kelihatan dengan jelas. Oke. Tapi kalau ketika sel itu sedang tidak membelah, dia sedang aktif beraktivitas, ternyata nggak semua gen itu dipakai. Nggak semua bagian DNA itu dipakai atau diekspresikan. Nah, bagian yang tidak diekspresikan ini disebut sebagai heterokromatin. Makanya misal contoh ya, antara sel hati, sel kulit, sel otot, sel otak di satu orang yang sama, kenapa kok dia memiliki morfologi sel yang berbeda? Padahal DNA yang terkandung dalam setiap sel di tubuh satu individu itu sama semua, DNA-nya. Sama semua. Jadi kalau kita ngecek DNA dari kulit, sama ngecek DNA dari hati, dari orang yang sama ya, maka dia pasti sama persis DNA-nya. Tapi kenapa kok bisa morfologi selnya beda-beda? Nah, itu karena adanya bagian dari gen yang dipakai di satu sel. Di sel yang lain, gen yang diekspresikan itu beda. Jadi beda ekspresi gen, pada akhirnya nanti beda protein, sehingga dari segi morfologi dan fungsi sel juga akan berbeda. Nah, bagian dari DNA yang sedang tidak digunakan, dia akan dipadatkan. Ya, dia digunakan ngapain? Dibikin rileks. Ya, jadi dia akan dipadatkan, nah itu disebut sebagai heterokromatin. Kalau bagian yang sedang tidak memadat atau yang sedang diekspresikan, itu disebut sebagai eukromatin. Nah, contoh heterokromatin yang cukup terkenal itu ada badan bar atau bar body. Dia adalah heterokromatin yang tersusun dari kromosom X pada hewan betina atau pada individu perempuan. Jadi kromosom X perempuan kan ada 2. Nah, tapi ternyata dari 2 kromosom X itu, yang dipakai 100% itu hanya salah satunya saja. Pasangannya itu hampir semuanya itu tidak dipakai. Tapi masih dipakai beberapa persen, tapi mostly ya dia tidak digunakan. Sehingga ya dia akan dipadatkan dan membentuk heterokromatin yang cukup besar. Nah, itu disebut sebagai badan bar. Oke. Ya. Oke, itu ya mungkin penjelasan mengenai DNA, protein, dan hubungannya seperti apa. Ya, jadi kesimpulannya adalah, sebenarnya DNA ya memang dia mengatur sifat fisik individu maupun mengatur aktivitas. Tetapi DNA itu perlu diterjemahkan dulu sehingga bisa dibikin protein, nah barulah nanti protein yang melakukan semuanya. Gitu. Oke, itu mungkin ya untuk sesi kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.